5, 4, 3, 2, 1, open it. Jadi selamat datang Mbak B di acara perdana Podcast Jaya. Podcast Jaya Nata. Jadi gimana bersama? Pertama gimana rasanya jadi bintang tamu narasumber pertama di podcast perdana yang hanya ada satu Podcast Jaya. Iya Jaya. Nama aku Jaya Nata kan Mbak B yang kasih kan. Ya wis. Ya, gimana rasanya, perasaannya, apakah bahagia di wawancarai anaknya atau kok gini sih anakku ya gimana? Lebih bawel. Ya nggak apa-apa ya, bagus. Cuma lebih bawel. Lebih bawel. Ya harusnya tiap hari kayak gini bawel. Ya sudah. Jadi podcast ini kita sekarang bahas COVID, Corona, Ya. hal yang mainstream yang sudah dari 6 bulan lalu. Ya. Jadi pertama itu nanti kan keluar, sering keluar, ya kan COVID, Corona. Itu dampaknya apa? Maksudnya perbedaan antara ada Corona dan gak ada Corona ke Babe dan kantor Babe, karena kita ngomongnya kan yang sosial ya, masyarakat gitu, yang menyangkut masyarakat. Jadi bedanya atau dampaknya ke Babe apa? Ya pertama ya takut. Oke. Kedua, dengan anjuran dari pemerintah ya kita harus jaga jarak, pakai masker, terus tidak bepergian, tidak banyak bepergian. Ketemu tamu pun malah harus pakai face shield. Ya, terus itu secara pribadi ya, secara orangnya. Tapi kalau secara kerja sih juga tamu-tamu juga nggak banyak yang berani datang ke kantor. Online semua? Ya, Kebanyakan komunikasi online, komunikasi pakai telepon atau pakai email. Tuh. Ada bedanya nggak jadinya? Online kayak Oh, apakah beda. kebanyakan atau semuanya pindah ke online atau offline masih Oh, beda sekali. Heeh. Dulu kan tamu-tamu kan pada istilahnya seenak jadwal mereka mau datang ya datang. Sekarang kan sulit. Janjian sih. Janjian, nggak janjian lagi. Sekarang kan pesawat nggak gampang. Pesawat katakan tamu itu terbang dari luar negeri kan dia harus turun ke Jakarta. Jangankan Jakarta, dia harus turun ke Singapura dulu. Dari Singapura aja sudah sulit. Ya toh, nanti sudah ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya juga sulit. Mereka juga kena ini juga. Orang luar negeri itu juga kena itu yang kayak sekarang protokol itu juga kena mereka gitu. Dan mereka kesini juga nggak berani, tinggal di hotel juga nggak seaman dulu ya. Kalau dulu kan orang enak aja langsung check in masuk hotel. Terus habis itu mungkin habis mandi mereka mau apa langsung keluar aja. Nah, sekarang kan nggak bisa. Sekarang kan iya. Hotel kan sepi juga akhirnya kan. Jadi protokolnya ini menyusahkan atau membantu? Jadi Ya kalau secara kerja ya mau nggak mau dikatakan menyulitkan ya. Tapi kan kalau untuk keselamatan semua orang kan ya protokol ini harus dipatuhi, diikuti. Untuk keselamatan semua orang. Nah, jadi yang tak pikirkan dari itu jadi ada pertanyaan, COVID itu sebenarnya cuma dari pikiran kita atau misalnya katanya konspirasi atau beneran ada? Kalau COVID itu ada. COVID itu kan Karena memang ada kasusnya. COVID itu kan memang satu penyakit yang istilahnya kayak ya orang mungkin nggak banyak bicara ya, tapi kayak orang sakit pilek gitu loh. Kalau orang pilek kan ada panadolnya, ada obatnya. Nah kalau COVID kan belum ada. Kayak dulu kan waktu yang cerita orang punya cerita ya. Dulu kan demam itu kan juga berbahaya. Demam kan dulu zamannya di Spanyol itu, demam Spanyol ya nggak salah ya. Itu kan nggak ada obatnya itu. Iya, itu kan banyak orang yang meninggal juga toh. Setelah diketemukan obat untuk demam ya akhirnya orang bisa sembuh, akhirnya demam nggak ada masalah. Ya kan? Ya sama nanti kalau COVID ketemu obatnya ya orang nggak ada masalah, meskipun kena COVID kayak orang kena pilek gitu aja, makan obat sembuh.
Jadi menurut berarti karena itu ya masalah obat nggak ada. Iya, obatnya belum ketemu. Memang vaksinnya kan belum ketemu kan? Iya emang. Iya, obatnya kan belum ketemu. Kalau udah ketemu ya aman kan. Terus ini lagi ada hal panas yang lucu ini di berita. Apa Kan yang kemarin itu ada berita yang ibadah susah karena corona, terus kerja susah ditahan karena corona, sekolah juga, tapi pilkada boleh rame-rame gitu kumpul. Nah, menurut Babe itu gimana? Itu ada permainan politik di belakangnya atau apa gitu? Ya, itu sulit dibicarakan ya, sulit diomong ya. Itu Ya, kepentingan pendapat. itu kepentingan orang masing-masing sih. Ya toh. Memang ya itu kepentingan orang masing-masing. Kan kita juga nggak bisa ngomong bahwa lo kok orang ditahan kerja nggak boleh kena protokol, terus orang ibadah kena protokol, tapi orang pilkada mau pilkada kok seenaknya sendiri gerumbul gitu. Ya itu kan ada kepentingan masing-masing, jadi ya sulit ngomong. Kalau kita mau misalnya ada orang yang cukup punya kekuatan di masyarakat terus mereka mau berkumpul begitu, Bisa. ya bisa aja, ya toh. Itu kan semua kembali ke anu lah. Ya nanti lihat akibatnya aja lah seperti apa. Oke. Terus ada satu lagi, bisa jadi yang terakhir, bisa jadi yang karena ini harus ada undang-undang, jadi aku masukin undang-undang satu. Menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atau wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dalam upaya pembelaan negara. Jadi kan intinya itu kayak semua orang di Indonesia atau warga Indonesia itu harus ada yang bantu sedikit lah tentang sesuatu masalah di Indonesia. Nah kalau sekarang kan COVID, jadi apa yang Bapak udah lakukan dan misalnya sekeliling Bapak udah lakukan untuk menanggulangi atau setidaknya menyetop perkembangannya COVID. Ya kalau yang dilakukan ya kayak seperti di kantor gitu ya, sekarang duduknya meja kejauhan, terus di kantor juga kita pakai masker, ya seperti itu. Udah gitu. Iya. Oh jadi ikut-ikut protokol. Ya begitu mendukung protokol ya. Oh Kan dulunya kan meja itu kan berhimpit-himpitan, iya pasti. dekat. Hemat tempat. Ya kan sekarang kan semakin lebar, jaraknya itu kan 1,5 meter, 2 meter malah. Per meja. Iya. Karyawan yang 2 meter. masuk pun nggak boleh seluruhnya. Iya, orang yang masuk ke kantor pun nggak boleh sembarangan orang masuk. Itu pun juga dibatasin. Terus ada hand sanitizer di depan, di gerbang, terus di kantor juga rutin nyemprot disinfektan, ya kayak gitu. Seminggu 2 kali. Ya seperti itu. Udah makasih. Ya. Makasih sudah di podcast ini. Jadi ya let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 open it.